Selamat datang di Mas Mansur Channel. Bagi para penonton yang membanggakan, pada edisi kali ini kita akan mendatangi sebuah gua pertapaan dari para Brahmana Buddha di pesisir selatan Kabupaten Lumajang. Di tempat inilah salah satu tempat pertapa para biksu Buddha yang pada tahun 1300-an pada zaman Lamajang Tigangjuru berada di pesisir selatan Lamajang Tigangjuru tentunya. Cerita tentang betapa pentingnya tempat-tempat ini di masa lalu dapat dibaca kembali dalam sebuah babat negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 maupun Serat Pujangga Manik pada tahun 1470-an. Mari kawan-kawan, kita ikuti Napaktilas berikut ini. Nah, dalam cerita-cerita rakyat di daerah-daerah sini, Maling Aguna itu adalah seorang maling budiman. Maling yang juga budiman terhadap rakyat, seperti mungkin kalau dalam cerita rakyat Inggris ada namanya Robin Hood. Bahwa daerah pesisir selatan Lumajang adalah daerah-daerah para suci agama Buddha pada saat zaman kerajaan Lamajang Tigangjuru, karena memang sudah diatur sedemikian rupa bahwa di daerah pesisir selatan adalah tempat para suci agama Buddha, sedangkan di Gunung Mahameru adalah tempat suci agama Siwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan, yang tentunya luar biasa. Pada sore hari ini saya kebetulan jelajah dan napaktilas di sebuah tempat yang cukup perjalanannya cukup harus punya perjuangan khusus, karena jalan-jalannya tadi sangat becek, dipenuhi genangan air, dan juga tempatnya cukup pedalaman di Dusun Kajaran, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, di ujung pesisir selatan Pulau Jawa, tentunya di Kabupaten Lumajang. Nah, terkait dengan Gua Bima ini, saya ingin menjelaskan bahwa daerah ini adalah daerah yang pada masa yang lalu adalah cukup terkenal, karena daerah ini perlu diketahui secara telusur sejarah dalam serat-serat dan babat-babat, tempat ini merupakan tempat pertapan, merupakan tempat orang suci di masa yang lalu dari aliran agama Buddha untuk mengucapkan puji syukur atau untuk mensucikan dirinya. Nah, Gua Bima ini kalau kita lihat dalam yang namanya Babat Bujangga Manik. Jadi Bujangga Manik itu pernah menuliskan satu perjalanan khususnya pada tahun 1470-an, bahasanya pernah mampir di sebuah tempat pertapaan bernama Kayu Taji. Kayu Taji itu bisa kita artikan sebenarnya adalah sebuah tempat yang berarti kayu tajam atau kayu bertuah. Kayu bertuah itu yang menurut hemat kita bahwa tempat itu adalah tempat yang bertuah, tempat yang
keramat tentunya saudara-saudara. Dan secara telusur di lapangan ternyata di daerah sini memang ada sebuah tempat yang sampai akhir-akhir ini menjadi tempat yang bertuah. Jadi di sini ini Gua Bima ini sebenarnya gua ini saudara-saudara bisa kita lihat, teman-teman bisa kita lihat ini adalah gua yang dulunya ini tertutup mulut guanya karena mungkin runtuh, ada 2014-2015an ini runtuh. Nah, sebelumnya gua ini sangat terkenal karena memang secara dongeng turun-temurun juga bisa dibenarkan. Nah, sebelum kita berbicara kepada dongeng, ini sudah yang kita singgung, pernah disebutkan dalam Babad Pujangga Mane dan juga pernah dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada dalam perjalanannya tahun 1359, di mana beliau berdua, seorang raja besar di Majapahit, mengunjungi daerah yang bernama Dampar. Nah, ini daerah-daerah sini adalah daerah-daerah wilayah Dampar ya, daerah Dampar. Nanti kita di sebelah ada Dusun Dampar. Tentunya adalah tempat-tempat suci agama Buddha yang dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada pada tahun 1359. Ini sesuai dengan Babad Pujangga Mane yang kemudian ditulis oleh seorang bangsawan dari kerajaan Pakuan Pajajaran 100 tahun kemudian. Nah, ada kesesuaian antara dua penulis, antara Empu Prapanca dengan Pujangga Mane, saudara-saudara. Dan perlu diketahui juga bahwa Gua Bima ini menurut dongeng yang ada di sini adalah gua tempat bertapanya seorang bandit, seorang maling yang bernama Maling Aguna. Nah, dalam cerita-cerita rakyat di daerah-daerah sini, Maling Aguna itu adalah seorang maling budiman, maling yang juga budiman terhadap rakyat, seperti mungkin kalau dalam cerita rakyat Inggris ada namanya Robin Hood. Perlu diketahui, dalam cerita rakyat Lumajang ada seorang pencuri budiman yang bernama Maling Aguna yang mengasah kesaktiannya di Gua Bima ini untuk mencuri seorang putri raja yang cantik jelita. Oleh karena itu, Gua Bima ini sangat dikeramatkan oleh masyarakat sekitar sampai hari ini. Namun, pada tahun 2014-an, mulut Gua Bima ini runtuh, sehingga masyarakat tidak dapat masuk ke dalamnya. Adalah seorang maling yang juga ketika menghasilkan dibagi kepada rakyat yang miskin. Nah, Maling Aguna tersebut karena kebaikannya terhadap masyarakat dan juga karena kesaktiannya itu bercita-cita untuk menikahi seorang putri cantik, seorang putri raja tentunya, yang mana putri ini selalu dikawal oleh para punggawa, oleh para hulu balangnya yang tidak bisa untuk diperkenalkan kepada publik. Nah, Maling Aguna sangat tertantang saat itu, sehingga sang Maling Aguna ini bertapa di gua ini. Nah, ini ada kesesuaian. Jadi menurut Babad Negara Kertagama, yang mana daerah Dampar adalah daerah yang memang tempat suci agama Buddha, dan juga Babad Pujangga Mane itu adalah tempat yang bernama Kayu Taji, dan juga menurut dongeng di sini adalah tempat pertapaan daripada Maling Aguna. Dan dalam perjalanannya si Maling Aguna tersebut setelah bertapa kemudian berhasil mencuri si putri raja tersebut. Yang pertama mungkin juga mencuri hatinya dan juga mencuri fisiknya. Nanti ada perjalanan saatnya si Maling Aguna di daerah namanya Candipuro, nanti bisa itu dilihat sebuah gua yang telusurnya bisa nyampe di tempat yang namanya Candi Gedong Putri. Dan Gua Bima ini terus dijaga, angkerannya dijaga juga, diyakini juga oleh masyarakat bahwa di tempat inilah banyak para leluhur, banyak sebagai tempat keramat yang sampai tahun 2015 terus dilestarikan. Jadi saudara-saudara, kalau kita bisa melihat
Di tempat inilah salah satu tempat pertapa para biksu Buddha yang pada tahun 1300-an pada zaman Lamajang Tigangjuru berada di pesisir selatan Lamajang Tigangjuru tentunya. Nah, ini bisa kita lihat nanti kita ke daerah Dampar yang ada di pesisir. Karena memang edisi hari ini adalah edisi mengunjungi tempat-tempat suci agama Buddha, saudara-saudara. Kita sekarang berada di wilayah pantai Dampar atau yang pada masa yang lalu masih termasuk dalam patapan Kaitaji yang termasuk hari ini menjadi Gua Bima, saudara-saudara. Maksudnya bahwa tempat pertapaan Kaitaji ini mempunyai wilayah yang luas ya, tidak hanya di tempat Gua Bima saja, tetapi pertapaan itu memang mencakup banyak tempat ya, karena di sini tempatnya banyak juga gua-gua yang ada di sekitar sini. Dan juga pada masa yang lalu dimungkinkan para suci, para biksu agama Buddha ini mempunyai wilayah untuk bercocok tanam atau mungkin masyarakat yang bercocok tanam dan memberikan sedekah kepada para biksu di patapan Kaitaji tersebut. Jadi saudara-saudara, di sini bisa kita lihat ini rawa-rawa tempat muara daripada laut selatan yang mengalirnya cukup landai-landai, sehingga bisa kalau untuk sumber daya makanan di sini sangat berlimpah, saudara-saudara, sehingga para biksu, para suci yang ada di sini tentu saja cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan inilah yang bisa kita gambarkan bahwa daerah pesisir selatan Lumajang adalah daerah-daerah para suci agama Buddha pada saat zaman Kerajaan Lamajang Tigangjuru, karena memang sudah diatur sedemikian rupa bahwa di daerah pesisir selatan adalah tempat para suci agama Buddha, sedangkan di Gunung Mahameru adalah tempat suci agama Siwa. Jadi pada masa yang lalu memang terjadi satu keharmonisan, terjadi satu pembagian yang cukup baik antara keyakinan Siwa dan keyakinan Buddha di daerah-daerah Lamajang pada saat itu. Dan ini dimungkinkan juga terjadi di wilayah Majapahit yang ada di barat, karena kita ketahui bahwa Nusantara sangat bineka tunggal ika, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu yang perlu kita sampaikan pesan kita bahwasanya di Lamajang Tigangjuru sendiri keyakinan bineka tunggal ika ini tetap berkembang cukup baik, dan sampai hari ini di Lumajang masih terdapat juga penganut-penganut agama Siwa, namun agama Buddha memang agak minim. Oleh karena itu kita di sini napak tilas bagaimana situasi, kondisi sosial, budaya maupun situasi keagamaan yang ada pada saat tahun 1300 sampai tahun 1500-an. Karena itu mungkin kita akan lihat dalam edisi-edisi berikutnya yang ada di Mas Mansur Channel tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Om Swastiastu, salam kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng. Kita berjumpa lagi dalam acara berikutnya. Semoga
Dengan penelusuran dan napak tilas ini, situs-situs penting akan semakin dikenal dan dilestarikan oleh masyarakat maupun pemerintah.